Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 IPS 1 2023. Kita kembali akan belajar tentang statistik ya, yang merupakan materi baru, yaitu materi yang mungkin di kelas 10 maupun kelas 11 juga belum diajarkan ya. Jadi persiapkan diri kalian untuk mengikuti pelajaran ini ya, terutama alat-alat tulisnya, dan jangan lupa untuk mempersiapkan atau mengisi absensi yang telah disediakan ya. Jadi pelajaran yang sekarang statistik ini terbagi oleh beberapa bagian ya. Jadi ada yang pertama ada statistika dan statistik. Nah, ini perbedaannya nanti seperti apa. Kemudian penyajian data, kemudian ukuran pemusatan data. Nah, dari dua ini, penyajian data dan ukuran pemusatan data, ini nanti datanya itu terbagi menjadi dua bagian ya. Jadi bagiannya ada data tunggal maupun data berkelompok ya. Juga sama ukuran letak data, kemudian ukuran penyebaran data, ini juga untuk data-data tunggal maupun berkelompok. Nah, sudah siap untuk mengikuti pelajaran ya. Kita mulai pengertian dari statistik dan statistika. Untuk statistik itu dalam pengertian sederhana yaitu data ya. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas artinya data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Jadi nanti selain dengan diagram atau daftar dilambangkan dengan yang lain ya, lingkaran, garis gitu, atau yang lain. Nah, ini biasanya data ini diikuti lengkap dengan peristiwa atau keadaan tertentu. Sedangkan sebelum ke statistika, contoh dari statistik itu misalnya statistik pendidikan adalah kumpulan angka yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Statistik penduduk adalah kumpulan angka yang berkaitan dengan penduduk ya. Sedangkan statistika, nah ini adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik atau cara pengumpulan data dan menarik kesimpulan atau menginterpretasikan data. Jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik. Jadi kalau statistik sendiri kan kumpulan dari bilangan-bilangan ya, atau angka-angka. Nah, sedangkan untuk mendapatkan angka itu pakai ilmunya ilmu statistik ya. Jadi teknik atau cara untuk mengumpulkan data dan menarik kesimpulan atau menginterpretasikan data ya. Jadi sekali lagi, statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik. Jadi statistika dibedakan yaitu menjadi dua, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif yaitu statistika yang berkenaan dengan metode atau cara penyajian, mendeskripsikan, menggambarkan, mengorganisasikan atau menganalisis data. Sedang contohnya
Nah, ini menyajikan data dengan tabel atau diagram atau grafik, atau menentukan rata-rata hitung, median, modus dari dan standar deviasi dari suatu data. Nanti datanya apakah berkelompok atau data tunggal. Nah, sedangkan untuk yang statistika inferensial, jadi statistika inferensial adalah statistika yang berkaitan dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Pada umumnya, sebelum dilakukan tarik kesimpulan, data harus dianalisis terlebih dahulu dari statistika deskriptif. Nah, tadi di dalam statistika ada cara pengumpulan data nih. Pengumpulan data mungkin banyak cara dilakukan. Mungkin kalian salah satunya mungkin sudah menjadi sampel dari suatu penelitian, ya. Misalnya kita akan mengumpulkan data dari satu kelas. Misalnya dalam satu kelas dari 40 orang akan mendapatkan berat badan. Nah, berat badan ini oleh seorang peneliti, bagaimana cara mengumpulkan datanya? Bisa dengan cara apa? Iya, mendata langsung, membuat kuesioner, atau menanyakan langsung ke siswanya berapa berat badannya, atau dengan itu misal waktunya terlalu lama, cukup diberi kuesioner, ya, diberikan ke siswanya kemudian dikumpulkan. Nah, data itu diperoleh dengan cara kuesioner, ya, atau dengan wawancara langsung. Nah, ini perbedaan antara statistik dan statistika. Nah, untuk penyajian data, ya, penyajian data yang pertama dengan tabel. Jadi tabel merupakan kumpulan angka yang disusun menurut karakteristik data sehingga memudahkan analisis data. Nah, distribusi frekuensi ini berhubungan dengan sebab pemusatan data. Nah, istilahnya dalam distribusi frekuensi ini yang pertama, ada beberapa istilah dalam distribusi frekuensi. Jadi kalau misalnya datanya banyak, nah ini dalam bentuk tabel, ya, ini namanya tabel distribusi frekuensi. Jadi ada istilah-istilah. Yang pertama itu kelas. Jadi kelas adalah tempat pengelompokan nilai-nilai suatu interval. Kemudian yang kedua, banyaknya kelas, yaitu banyak kelas adalah banyaknya kelompok dalam tabel tersebut. Kemudian yang ketiga, batas kelas, yaitu ada batas bawah dan batas atas pada suatu kelas. Selain batas atas, ada tepi kelas, ya. Jadi tepi kelas sama, ini ada tepi bawah dan tepi atas, ya. Kalau tepi bawah ini jadi batas bawah dikurangi 0,5. Kalau tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Itu kalau satuan. Kalau desimal, batas bawahnya dikurangi 0,05. Itu untuk tepi bawah kelas. Sedangkan tepi atas kelasnya, batas atas kelasnya ditambahkan 0,05 dan seterusnya. Ini untuk dalam satuan desimal dan seterusnya. Kemudian yang kelima, panjang kelas. Panjang kelas adalah interval kelas atau selisih tepi atas dengan tepi bawah kelas, ya, jadi panjangnya. Kemudian titik tengah kelas, yaitu titik tengah kelas adalah nilai tengah kelas yang merupakan rataan kelas yang dianggap mewakili kelas tersebut. Untuk menentukan titik kelas,
titik tengah kelas, yaitu setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Itu pasti ketemu tengah-tengahnya ya. Nah, sebagai contoh ini ada tabel, misalnya ada suatu penelitian apa saja sehingga sudah dikelompokkan. Ini intervalnya dari 11 sampai 15, ada frekuensinya, ada 5, 16 sampai 20, ada 6. Nah, dari tabel ini akan kita tentukan banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas itu seperti apa? Nah, kita lihat tabelnya. Jadi untuk yang banyaknya kelas, kita lihat ada banyaknya kelas itu adalah banyaknya kelompok dalam tabel di atas atau tersebut sini. Nah, kelas yang pertama dari 11 sampai 15, kelas yang kedua dari 16 sampai 20, dan ini kelas ke-6-nya dari 36 ada sampai dengan 40. Jadi banyaknya kelas ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Kemudian batas kelas, nah ini batas kelasnya, kita lihat tabelnya masih. Batas kelas itu tadi apa? Batas kelas yaitu ada batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah kelas, nah ini batas bawahnya, ini interval ini nih batas bawahnya nih 11, 16, 21, 26, 31, 36. Ini batas bawah kelas. Jadi kalau dalam interval 11 sampai 15, batas bawahnya ini. Sedangkan batas atasnya yang ini 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Ini batas atas kelas ya. Kemudian tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas, kita lihat tabelnya ini. Tepi bawah kelas itu tadi apa? Ada tepi bawah atas, tepi bawah kelas dan tepi atas kelas ya. Jadi pada interval yang ini, pada interval 11 sampai 15, tepi bawahnya tadi ini apa? Dikurangi 0,5, jadi 10,5. Ini 15,5, ini 20,5, ini 25,5, ini 30,5, dan terakhir tepi bawah kelasnya 35,5. Itu tepi bawah kelas. Sedangkan tepi atas tadi apa? Tepi atasnya ditambah. Jadi batas atas ditambah dengan 0,5 ya. Jadi yang ini tadi yang 15 ditambahkan 0,5, jadi tepi atasnya 15,5. Ini yang 16 sampai 20, tepi atasnya 20,5, 25,5, dan terakhir pada interval 36 sampai 40 ada 40,5. Ini tepi atas. Kemudian yang ke E-nya panjang kelas. Panjang kelas yaitu apa? Atau interval kelas, yaitu selisih antara tepi atas dengan tepi bawah. Nah, jadi kalau misalnya di sini di antara interval 1 tepi atas dikurangi tepi bawah ya. Jadi hasilnya berapa? 5. Jadi dari 11 ke 15 itu ada 5 panjangnya ya. Panjang kelasnya 16 sampai 20 sama, ini harus sama setiap interval 1, 2, 3 sampai terakhir panjang kelasnya harus sama ya. Jangan sampai ya ini 5, ini 6, ini 5 lagi, ini 7 gitu ya. Tidak boleh dalam membuat interval kelas ya. Jadi tepi atas dikurang tepi bawah, jadi 15,5 dikurang 10,5 sama dengan 5. 20,5 dikurang 15,5 juga 5. Atau kalian boleh pakai diurutkan
11, kemudian 12, 13, 14, 15. Jadi kalau pakai jari 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 5 panjangnya. 16, 17, 18, 19, 20 juga 5 ya. Semuanya 5. Nah, itu panjang kelas. Sementara titik tengah dari tabel ini, berapa titik tengah dari 11 sampai 15? Boleh kalian tadi diurutkan dari 11, 5, 11, 12, 13, 14, 15. Tengah-tengahnya berapa? Atau 16, 17, 18, 19, 20, tengah-tengahnya berapa? Atau dengan rumus yang ini, titik tengahnya setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Jadi untuk mencari titik tengahnya banyak cara ya. Jadi titik tengahnya yang ini. Nah, ini 11 tambah 15 dibagi 2 sama dengan 13. Kemudian yang kedua 16 ditambah 20 dibagi 2. Kemudian 21 ditambah 25 dibagi 2. Nah, ini titik tengah dari masing-masing interval. Nah, itu istilah-istilah pada distribusi frekuensi ya. Kemudian yang keduanya ini membuat tabel distribusi frekuensi. Cara membuatnya, jadi yang pertama dari data, misalnya ini untuk yang data yang banyak ya, untuk data tunggal ini dibuat dalam distribusi frekuensi, dibuatkan dari yang terbesar dengan yang terkecil ya. Jadi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi dari data-data ini, misalnya ada data berapa terkecilnya, berapa terbesarnya. Tentukan jangkauan, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Tentukan banyaknya kelas, ya banyaknya kelas, yaitu dengan aturan kaidah empiris, yaitu K-nya itu banyak kelas 1 ditambah 3,3 log N, dimana N-nya banyaknya data. Sedangkan interval kelas atau panjang kelas I sama dengan J, ini J ketemu, K-nya ketemu, maka ketemu panjang kelas. Tetapkan nilai pada interval kelas tentu dalam setiap frekuensi tiap kelasnya. Nah, contohnya misalnya ini ya, kita buatkan tabelnya nih. Yang pertama diurutkan dari data terkecil sampai terbesar, ada 40 data. Kemudian yang kedua langkahnya jangkauan. Jangkauan dari apa? Data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesar 93, terkecilnya 59. Jadi jangkauannya 34. Selanjutnya tentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas K-nya 1,1 ditambah 3,3 log N. Log 40 ini harus cari di tabel. Nah, ini banyaknya kelas 6,2833. Ini dibulatkan, boleh ke bawah boleh ke atas. Ini kalau lihat 6,2 kan di bawah 5 gitu. Boleh aja nanti dibulatkan biar jadi panjangnya itu atau banyaknya kelasnya 7. Boleh juga 6, boleh ya. Karena penelitian seseorang akan berbeda-beda, tapi hasilnya akan menentukan satu tujuan yang sama. Nah, interval kelasnya tadi ini jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas, jadi intervalnya sama dengan 5. Kemudian ditetapkan nih. Nah, jadi yang dari pertama tadi yang dari 59 sampai dengan 63, karena panjangnya berapa tadi? Panjang intervalnya ada 5. Jadi 59, 60, 61, 62, 63, jadi 5. Nah, dari nilai-nilai atau dari interval ini
dari 59 sampai 63 ini ada berapa gitu, diurutkan nih. Ini 1 2 3 4 5, jadi ada 5. Dari 64 sampai 68 ini ada 5 ya. Kemudian 69 sampai 73 ada 7 dan seterusnya sehingga jumlahnya 40. Nah, inilah cara menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensi dari data-data tunggal ya, dibuat ke dalam bentuk tabel, sehingga kalau ini diurutkan yang tadinya panjang, ini akan lebih mudah menjadi bentuk tabel seperti ini ya. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ini distribusi frekuensi dari, misalnya tadi ada nilai contoh nilai ulangan 40 siswa. Ini ulangannya bervariasi. Nah, buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Maka kita buat kumulatif kurang dari lebih dari seperti dalam tabel seperti ini. Seperti yang tadi ini kita sudah dapatkan ya, data yang tadi nih, data yang sebelumnya. Nah, untuk menentukan kurang dari dan lebih dari, jadi kita tentukan masing-masing tepi bawah, masing-masing dari interval tepi bawah ini tepi atas, ini tepi bawah tepi atas dan untuk interval ini, dan terakhir tepi bawah yang ini sama dengan 88,5 dan ini 93,5. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari tinggal dari yang sini, kurang dari 63,5. Kurang dari ini berapa? Ada 5. Betul? Jadi kurang dari 63,3 berarti ada 5. Kemudian yang keduanya kurang dari 68,5, dari sini ke sini jadi ada 2, tinggal di apa? Di jumlah. Ya, jadi kurang dari 68,5 berarti 5 ditambah 5. Ya. Kemudian kurang dari 73,5 dari sini di jumlah, dari sini ke sini. 5 tambah 5 tambah 7 ada 17. Kurang dari 78,5 berarti apa? 5 tambah 5 tambah 7 tambah 11 jadi ada 28. Kemudian kurang dari 83,5, dari 5 tambah 5 tambah 7 tambah 11 tambah 4 ada 32. Dan kurang dari 88,5, hasilnya ini tambahkan dengan 5 jadi 37. Dan terakhir kurang dari 93,5 yaitu ada 40. Itu kurang dari. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu lebih dari ini, dari tepi bawah dari interval yang pertama. Lebih dari 58,5 berarti ini dijumlahkan. Jadi ada 40. Paham? Nah, lebih dari 63,5 berarti 5-nya tidak termasuk. Jadi 40 dikurang 5 jadi 35. Kurang lagi dari 68,5 di sini. Jadi 5 ini tidak termasuk, jadi ke bawah sini. Jadi samanya 35 dikurang 5 jadi 30. Kemudian kurang dari 73,5 berarti apa? Ini dikurangi dengan 7 jadi 23. Itu ini dijumlahkan ya. Kemudian kurang dari 78,5 ini berarti 4 tambah 5 tambah 3 jadi 12, atau ini dikurangi 11 ya, 11. Kemudian yang kurang dari lebih dari 83,5 yaitu 8.
kemudian lebih dari 88,5 ada 3 ya. Itu frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Itulah penyajian data dengan tabel. Bagaimana? Kita lanjutkan dengan penyajian data dengan diagram. Nah, ini diagramnya banyak ya. Jadi untuk sementara kita sampai penyajian data dengan data tabel ya. Untuk penyajian data dengan diagram kita lanjutkan dengan minggu depan ya. Itu saja mungkin pertemuan pagi ini. Nanti akan saya berikan latihannya, silakan kalian kerjakan. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan semoga selalu kita sehat selalu. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.